Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari kita bersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai hati dan pikiran saudara-saudari. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita yaitu yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, nas kita hari ini berbicara tentang seseorang yang mengalami penderitaan. Lalu penderitaan itu mendatangkan air mata karena begitu beratnya penderitaan itu. Hal itu sering dialami oleh para pengikut Kristus dari masa Kristus hingga sekarang ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Dan itu sering dialami oleh orang-orang yang setia kepada Kristus. Karena mereka setia, mereka diancam. Karena mereka setia, mereka difitnah. Bahkan dibuli atau mengalami perlakuan yang tidak sewajarnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, hal ini akan mendatangkan rasa yang sangat sedih dalam hati setiap orang apabila dia ditolak di satu daerah, dibully di sini, atau di daerah lain dia tidak diperlakukan sebagaimana mestinya manusia. Atau ketika dia memiliki pekerjaan, dia selalu diwarga kelaskan atau di nomor berapakan begitu. Dia tidak akan pernah menerima penghargaan, dia tidak akan pernah dihormati karena setia kepada Kristus. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, penderitaan itu memang sudah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa setiap orang yang mengikut Yesus, dia harus memikul salibnya. Siapa yang mau setia kepada Kristus, dia harus memikul salib. Kalau seseorang itu berpikir mengikut Yesus itu enak, mengikut Yesus itu segala perkara itu akan gampang-gampang saja, itu bukanlah jawaban yang seterusnya benar, walau bisa saja. Tapi ada juga orang yang ketika mengikut Yesus Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari mengalami berbagai problema dalam kehidupannya. Hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kitab Wahyu ini menuliskan kepada kita bahwa Tuhan akan menghapus air mata dari setiap orang, di mana orang yang setialah yang dihapus air matanya. Karena tadi orang yang setia kepada Tuhan itu dominan akan mengalami penderitaan karena berbagai hal. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, apa sih fungsi dari air mata itu? Memang fungsi dari air mata itu secara biologis banyak sekali. Air mata itu berfungsi untuk membuat mata kita ini berfungsi dengan baik. Air mata itu berfungsi untuk menawarkan zat-zat racun yang ada, yang masuk ke mata kita. Karena di angin ini atau di udara ini ada begitu banyak polutan. Air mata itu juga berfungsi untuk mengairi mata kita supaya tidak dehidrasi, tidak iritasi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Air mata juga berfungsi untuk melawan yang namanya bakteri-bakteri yang dapat menginfeksi mata kita. Dan masih banyak fungsi dari air mata itu secara biologis. Namun air mata juga secara psikologis akan keluar jika seseorang mengalami penderitaan yang begitu berat. Memang orang bahagia bisa juga mengeluarkan air mata. Tetapi lebih sering orang yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesusahan dalam hidupnya, akan mengeluarkan air mata. Apalagi kalau dia kesusahan karena percaya kepada Kristus. Menderita karena percaya kepada Yesus. Nas kita berbicara kepada orang-orang demikian hari ini. Mereka yang menderita, mereka yang kesusahan karena percaya kepada Kristus, Yesus tidak akan membiarkan mereka selamanya menderita. Yesus tidak akan membiarkan nasib mereka begitu saja. Suatu saat nanti setiap orang yang menderita, yang percaya ini, yang berpengharapan kepada Kristus ini, Tuhan akan menghapus air mata mereka. Sehingga kalau air mata sudah dihapus,
Tidak akan ada lagi yang namanya maut. Tidak akan ada lagi perkabungan bagi mereka. Ratap tangis, duka cita, dan segala sesuatu yang lama, yaitu penderitaan, kesusahan, tidak akan ada lagi kepada mereka. Dan mereka akan bersuka cita, mereka akan penuh dengan nyanyian pujian kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Naskidar ini sebenarnya bertemakan tentang eskatologis, di mana orang-orang percaya kepada Tuhan nantinya Tuhan akan hapus air mata dari mata mereka. Artinya Tuhan akan mengakhiri segala kehidupan yang lama itu, yang penuh penderitaan itu, dan memberikan kepada mereka yang percaya kehidupan yang baru, di mana tidak akan ada lagi maut di dalamnya, di mana tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, dan yang lain-lain yang membuat seseorang itu menangis. Namun yang ada di situ adalah sukacita. Nas ini mengarahkan kita bahwa hidup manusia itu tidak hanya di dunia ini saja. Tidak hanya mengalami proses-proses yang ada di dunia ini. Manusia akan mengalami proses kehidupan yang diberikan oleh Tuhan nantinya, yang jauh lebih indah dari apa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kalau di dunia ini kita masih menemukan atau mengalami yang namanya penderitaan dan menangis, tetapi di kehidupan yang diberikan Tuhan nantinya, yang ditawarkan Tuhan, atau yang dianugerahkan Tuhan bagi yang percaya nantinya, hal itu tidak akan ada. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan juga akan menghapus air mata kita yang bercucuran tengah-tengah dunia ini, dan Tuhan akan memberikan kepada kita kehidupan yang baru yang tidak akan kita temukan tengah-tengah dunia ini. Amin. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu bagi kami, di mana Tuhan hadir dan akan menghapus air mata kami ya Tuhan, dan memasukkan kami ke dalam kehidupan yang baru, sehingga kehidupan yang lama yang penuh dengan penderitaan itu, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kedukaan itu, akan Tuhan akhiri. Dan Tuhan akan memberikan kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur, kehidupan yang penuh dengan nyanyian kepada Allah. Dan penderitaan, ratapan tangis tidak akan ada di situ. Dan kami sangat percaya itu ya Tuhan. Untuk itu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami ya Tuhan tetap setia kepada-Mu apapun yang terjadi, apapun yang kami alami. Supaya kami tetap percaya bahwa hanya Tuhanlah Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang menghapus air mata penderitaan yang datang ke tengah-tengah hidup kami, tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhanlah juga yang menguatkan umat-Mu dalam setiap aktivitas mereka, dalam keluarga mereka, agar mereka tetap ya Tuhan berpegang teguh kepada Tuhan, dan tetap percaya bahwa Tuhan akan menghapuskan air mata mereka nantinya. Berkati pelayanan di gereja Tuhan, dan berkati ya Tuhan setiap orang yang bertugas untuk melayani ya Tuhan, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan bagi umat Tuhan dan pujian bagi Tuhan. Demikian para pemerintah kami, Tuhanlah yang melindungi, memberikan kekuatan, hikmat, dan semangat bagi mereka agar mereka bekerja di dalam koridor yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.